Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit move and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Abba, Father, my loving Father, you have picked me up as your loving Son. Your Spirit move and set me free. You're the coming King that I adore. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. For your glory, for your kingdom, for your name alone, here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Yes. Send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am. Send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am, oh Lord, send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am, Jesus, send me to the nations, send me to all people, send me to my enemies. Here I am. You're the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You're the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. You are the sent one, the great Redeemer, mighty Savior, the living God. You are the sent one, Christ Jesus my King. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Yes, I'm ready. Send me, God. Send me, God.
your fullness. Send me, your spirit move within me, God. Here I am, send me. Here I am, send me, Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom warga kerajaan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai tema sebagai umat pilihan atau chosen generation. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sebagai anak Tuhan yang mengaku sebagai umat pilihan, kita merasa menjadi umat yang mendapatkan privilege. Karena memang kata pilihan itu berkonotasi mendapatkan satu fasilitas atau privilege tertentu. Kata lain dari pilihan itu adalah diseleksi. Jadi kita merasa betul-betul adalah umat atau orang yang diseleksi oleh Tuhan. Dan kalau kita baca di 1 Petrus 2 ayat 9, memang betul dikatakan bahwa kita ini umat pilihan, dipilih oleh Tuhan. Hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai bukti-bukti bahwa kita adalah umat pilihan atau apa fasilitas kita sebagai umat pilihan. Saya hanya mau kita untuk mengingat bahwa sebagai umat pilihan, kita mempunyai tanggung jawab yang lebih. Bahwa sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, kita juga diperlengkapi
tapi di satu sisi kita juga dituntut lebih oleh Tuhan. Saya ingat waktu saya masih sekolah di masa SMP, SMA, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami masa-masa seperti saya, atau mungkin saat ini juga sedang mengalami studi atau ada pekerjaan, di mana Anda dipilih untuk mewakili sekolah atau mewakili kantor Anda untuk mengikuti lomba tertentu. Saya ingat waktu masa-masa itu saya dipilih untuk mengikuti satu lomba mewakili sekolah saya. Di satu sisi tentu saja kita merasa bangga karena kita dipilih, kita masuk kualifikasi. Tapi di sisi yang lain itu merupakan tanggung jawab yang berat buat saya, karena saya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita kalau ikut lomba, pasti kita ketemu dengan kompetitor lain dari sekolah-sekolah lain. Dan kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Target kita adalah tentu saja menjadi juara. Target kita minimal masuk final. Jangan sampai kita ikut lomba, baru babak penyisihan kita sudah pulang. Dan kita menjadi penonton, maka kita kan bukan saja malu, tapi nama sekolah kita juga malu. Jadi status sebagai umat pilihan itu seharusnya menjadi satu tanggung jawab yang lebih buat kita. Nah, sayangnya ada banyak orang yang merasa bahwa dia adalah umat pilihan, maka dia mendapatkan fasilitas lebih. Jangan lupa bahwa yang dipilih bukan hanya Anda. Saudara-saudara lain juga dipilih. Gereja lain juga dipilih. Mereka adalah umat Tuhan juga. Bahkan sesama manusia juga adalah umat pilihan Tuhan juga kalau mereka percaya kepada Tuhan. Karena itu sebagai umat pilihan, kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain. Jangan karena kita merasa umat pilihan, lalu kita merasa ada di atas hukum. Kita merasa tidak perlu antri, kita tidak perlu menjadi orang yang sabar karena kita adalah umat pilihan. Hal-hal semacam ini bisa terjadi karena karakter atau rasa yang belum dewasa. Seseorang yang merasa sebagai pilihan dan dia belum dewasa, maka dia akan mengeluarkan sifat-sifat kekanak-kanakan. Contoh, kalau kita punya anak yang masih kecil, lalu kita punya anak favorit, ketika kita memperlakukan anak itu lebih dari yang lain, bahwa dia tidak perlu antri, dia tidak perlu menunggu yang lain, dia bisa mendapatkan makanan lebih banyak dari yang lain, tentu saja kita sedang mendidik anak itu untuk merasa dia bisa berlaku seenaknya. Dan kalau dia belum dewasa, maka hal itu akan dibawa terus-menerus sampai dia tidak menghargai orang lain. Jangan sampai ini terjadi dengan kita sebagai umat pilihan. Sebagai umat pilihan kita harus tahu bahwa kita punya tanggung jawab lebih. Dan kita dituntut oleh Tuhan sebagai umat pilihan itu untuk apa? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, kamu harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bukan perbuatan besar kita. Artinya sebagai umat pilihan, kita punya tanggung jawab untuk memasyurkan nama Tuhan, membuat nama Tuhan dipermuliakan. Kita menceritakan kesaksian-kesaksian yang luar biasa atas pekerjaan Tuhan buat hidup kita. Bukannya kita yang ditinggikan, bukannya kita yang besar, tapi Tuhan kita yang besar. Lalu yang kedua, kita juga punya kewajiban sebagai umat Tuhan itu untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saya ambil contoh Yusuf. Yusuf itu dipilih oleh Tuhan dari 12 saudara, dan dia dipilih untuk dipersiapkan Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Awalnya dia adalah seorang yang kekanak-kanaan, karena dia merasa anak yang paling diistimewakan oleh ayahnya, sehingga dia merasa mungkin, saya nggak tahu karena tidak ada di Alkitab secara detail, mungkin dia kurang hormat kepada kakaknya. Mungkin dia kurang respek kepada anggota keluarga yang lain. Kita baca bahwa dia datang mencari kakak-kakaknya dengan memakai jubah kebesaran ke padang gurun yang panas. Menurut saya ini satu hal yang agak berlebihan. Masa kita datang ke padang gurun pakai jas lengkap dengan dasi? Seharusnya datang dengan pakaian yang pantas. Tetapi mungkin Yusuf merasa dia ada orang yang istimewa, orang pilihan, maka dia bebas memakai pakaian apa saja. Tapi kita lihat bahwa Tuhan memproses Yusuf.
Dia belajar untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, mengelola. Dia belajar bagaimana dia menjadi seorang hamba di rumah Potifar. Dia belajar bagaimana menjadi seorang narapidana yang baik, bertanggung jawab, sehingga dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan terakhir, dia dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri. Dia mengelola sumber daya di Mesir itu dengan luar biasa. Dia belajar menjadi orang pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan Tuhan. Dia tidak semena-mena memakai fasilitas sebagai Perdana Menteri. Dia tidak semena-mena memakai fasilitas sebagai anak favorit Potifar, anak buah favorit. Dia tidak semena-mena memakai fasilitas di penjara. Dia bisa keluar seenaknya, enggak. Tapi dia justru bertanggung jawab sebagai orang pilihan untuk menjadi orang yang melakukan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf karena dia mengelola dengan penuh tanggung jawab. Saudara, saya berdoa supaya kita semua sebagai umat pilihan, kita mengerti dengan kedewasaan penuh bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan. Status-status yang luar biasa, yang diperlengkapi dengan berkat kasih karunia urapan yang luar biasa. Dan itu harus menjadi satu tanggung jawab kita untuk mengembalikan segala kemuliaan buat nama Tuhan. Doa saya hari ini, Anda bisa menjadi umat pilihan yang dewasa, yang mengerti panggilan Tuhan, dan mengerjakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kepercayaan-Mu buat kami. Engkau yang memilih kami. Dulu yang kaminya bukan umat Allah, Engkau memilih kami menjadi umat-Mu. Dulu yang kami tidak disayangi, kami disayangi, diperlengkapi. Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu menolong kami, memimpin kami untuk kami boleh menjadi umat yang bertanggung jawab sebagai umat pilihan untuk mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kami. Baik itu keuangan, waktu, kesehatan, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Tuhan pakai kami untuk kami menjadi seperti Yusuf, menjadi seperti Musa yang dipercaya karena dia adalah orang yang dewasa dipilih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami hari ini mulai dari pagi sampai malam, kami boleh mengerjakan setiap tugas kami dengan takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.